Pagi hari ini cuaca cerah dikalahkan semangat dan keceriaan Dania. Dia punya energi berkali lipat dari biasa. Dia berangkat bekerja. Bagaimana tidak? Setelah seminggu akhirnya dia bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Dania udah ada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan sedang. Bella selalu terlihat ceria setiap waktu, menyegarkan suasana. Dania menampar kaca mobil dengan pandangannya. Pikirannya jauh berlarian ke masalah Jenika semalam. Dia bahkan belum mencoba bertanya pada Raksa. Semalam dia tidur dalam pelukan suaminya setelah bicara dengan Jen. Sudahlah, kita selesaikan satu persatu. Tuan Soga juga berjanji membantu menjelaskan pada Jen nanti. Walaupun caranya masih membingungkan, dia mau memberi waktu Jen untuk berjuang. Tapi kalau hanya membuat Jen terluka, bagaimana? Baiklah, aku akan coba bicara dengan Raksa nanti. Dania menoleh pada Lela yang masih fokus mengemudi. Lela, nanti ingatkan aku untuk menonton TV ya. Katanya Tuan Saga akan ada interview langsung. Aku disuruh menonton. Kalau perlu, disuruh merekam. Kalau kau sampai tidak nonton, habis kau nanti malam. Begitu dia mengancamku tadi. Memang mau pamer apa lagi sih? Sedang mengeluh pagi-pagi pada Lela, teringat pesan Saga saat dia mengantarnya memasuki mobil pagi tadi. Ya Nona, nanti saya pasti ingatkan. Kalau sampai Nona tidak menonton, saya pasti dihukum dikirim ke Antarikta untuk membuat patung es, atau bahkan lebih parah dari itu. Maaf ya Lela, karena kamu harus bekerja seperti ini. Dania terdengar serius dengan ucapannya setelah bertanya kepada Jen. Dia sedikit tahu kalau sebenarnya Lela termasuk jajaran penting dan orang kepercayaan Tuan Saga. Tapi karenanya, dia harus menjadi sopir seperti ini. Kenapa Nona minta maaf? Pekerjaan saya ini sangat penting di mata Tuan Muda. Lela menjawab ringan tanpa merasa terbebani sedikit pun. Dia seperti mengatakan, saya senang dengan pekerjaan saya. Saya bahagia kalau bisa menjalankan tugas yang Tuan Muda berikan untuk saya. Lagi-lagi kata-kata Lela terdengar sangat tulus. Tapi kan tetap aja, seharusnya kamu ada di perusahaan kan? Bukannya bekerja seperti ini. Apa mau aku bicara pada Tuan Saga? Supaya kamu dipindah tugaskan di tempatmu yang seharusnya. Aku tahu kamu salah. Satu pegawai penting di antar nagruk. Yang mana bisa kamu cuma bersama aku seperti ini. Tidak apa-apa Nona, sebenarnya kalau sampai Nona mengatakan pada Tuan Muda untuk mengganti saya, mana saya akan mendapatkan hukuman nanti. Tersenyum. Kenapa? Dania jelas protes. Kenapa Lela harus dihukum? Karena saya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi Nona minta ganti sopir dengan yang lain. Mungkin saya benar-benar akan dibuang ke pedalaman desa untuk introspeksi diri. Dania langsung shock mendengar kata-kata Lela. Hei, tidak mungkin kan? Memang Tuan Saga sejahat itu? Menyentuh bahu Lela. Aku tidak akan mengatakan apa-apa di depan Tuan Saga. Maaf ya, kalau aku selalu menyusah kamu. Ya ampun, Nona benar-benar polos sekali. Tapi benar-benar menggemaskan sih. Berbeda dengan Helen. Anda sungguh jauh berbeda dengan wanita yang dulu dekat dengan Tuan Muda. Dan entah kenapa, saya senang sekali karena Anda. Karena Nona lah yang harus saya layani, bukan wanita itu. Lela sudah punya pacar? Tepat mobil memasuki halaman ruko, dan dia udah membuka pintu mobil sendiri. Saya udah menikah, Nona. Apa? Menutup pintu lagi, dan dia menatap Lela serius. Benar-benar udah menikah? Protes tidak percaya. Lela masih terlihat seperti anak-anak bebas yang sedang menikmati hidupnya. Sementara Lela hanya menganggukkan kepala, lalu keluar dari mobil, berjalan cepat membukakan pintu mobil untuk Dania. Kenapa Anda kaget begitu, Nona? Sejujurnya, usia kita sama, hanya berbeda 2 bulan aja, tapi kita lahir di tahun yang sama. Menjelaskan. Hah? Benarkah? Dia yang terlihat imut, atau aku yang terlihat lebih tua dari usiaku? Tapi Nona malah jadi terlihat seperti usianya di bawah saya ya. Tertawa ceria mengikuti langkah kaki Dania. Hei, berbohong juga ada batasnya Lela.
jangan bicara sembarangan. Mendorong bahu Lela, lalu sendiri dengan yang dikatakan Lela, memang aku terlihat semudah itu apa? Sudah seperti anak-anak yang ditinggal kabur oleh orang tuanya, dan sekarang melihat ibu mereka berdiri di depan pintu sambil tersenyum lebar. Antara kesal dan kangen membuncah menjadi satu. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing dan datang memeluk Dania. Tika yang paling lama, sampai Dania menepuk-nepuk punggungnya, dia baru melepaskan pelukannya. Lela menonton adegan itu frustasi, tapi tetap tidak melakukan apa-apa, karena merasa nonanya juga terlihat tidak terganggu. Dia malah terlihat sama bahagianya. Lela udah sedikit memperlebar sentuhan yang diizinkan untuk sesama perempuan, walaupun dia masih menunjukkan sorot mata tidak suka. Terima kasih Tika, kamu udah bekerja sangat keras seminggu ini. Giliran Dania yang meluapkan harunya. Bagaimanapun, dia udah menyerahkan tanggung jawab toko sepenuhnya pada Tika. Selama seminggu ini, Tika udah menghandle banyak sekali pekerjaan. Terima kasih ya. Puk-puk menepuk punggung Tika dengan penuh terima kasih. Tapi Mbak Nia udah sehat beneran kan? Masih terlihat cemas. Iya, aku udah baik kan? Dan Nia terpaksa berbohong mengatakan kalau dia sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa datang ke toko. Tidak mungkin kan kalau dia mengaku dihukum suaminya karena ketahuan minum pil kontrasepsi. Jiwa-jiwa polos karyawanku. Jangan-jangan Mbak Nia lagi hamil ya? Celutukan seorang karyawan langsung disambut keributan, membuat hati Dania ngilu. Membicarakan kehamilan, hanya mengingatkannya tentang pil kontrasepsi yang dengan beraninya ditelan. Walaupun masalah itu udah lewat, namun kalau mendengar kata hamil, maka otomatis kata pil kontrasepsi akan ikut menempel di belakangnya. Dia malah sedikit trauma. Tidak, aku belum hamil. Benar, kemarin hanya tidak enak badan. Udah bubar semua, ayo mulai kerja. Mendengar instruksi itu, mereka langsung bubar dan mulai bekerja lagi. Tidak merasa aneh ketika melihat Lela langsung bergabung tanpa canggung seperti biasa. Padahal dia juga sebenarnya tidak pernah datang selama Dania tidak datang. Tapi entah kenapa para karyawan Dania tidak merasa aneh dengan itu. Sambil bekerja mereka juga masih sibuk berbincang tanpa canggung. Dania mengikuti Tika dan karyawan lainnya naik ke lantai 2, menerima laporan pertanggungjawaban yang diberikan Tika selama seminggu ini, beserta semua catatan omset dan pengeluaran uang untuk membayar semua barang supplier yang masuk selama Dania tidak ada. Mbak Nia udah sehat benar, jangan memaksakan diri. Tika mengulang pertanyaan yang sama lagi. Aku benar-benar sehat luar biasa, Tika. Jangan cemaskan aku juga kangen mau bekerja. Aku kangen kalian tahu. Begitu pakai kata Dania. Tapi seminggu gak ketemu Mbak Nia udah kelihatan jauh berbeda loh. Tika menyinggol dagu Dania girang. Apa? Meraba pipi dan wajahnya sendiri. Mbak Nia kelihatan jauh lebih cantik. Cie, jangan-jangan bukan sakit ya? Mbak Nia bulan madu yang kedua dengan Tuan Saka ya? Cie, mana oleh-olehnya? Tertawa sendiri seenaknya. Yang lainnya sedang ikut-ikutan berisik dan bercie-cie ya. Dania cuma bisa tergelak, tapi semburat malu muncul juga di wajahnya. Iya, kami bulan madu sih, tapi cuma di dalam kamar. Sembarangan, mana ada yang begituan? Menyudahi gelak tawa Tika sampai harus ditutup mulutnya untuk menghentikannya menggoda. Siang bergulir dengan cepat, aktivitas rutin di ruko berjalan dengan lancar. Saatnya makan siang, Tika mengikuti langkah Dania saat dia mengajaknya untuk membeli makan siang. Sementara Lela mengikuti tanpa diminta. Walaupun tidak diinginkan, dia tidak tahu malu dan mengekor kemana Dania melangkah. Mereka sudah membeli banyak sekali makanan. Semua tangan memegang bungkusan makanan, termasuk cilok yang dirindukan Dania selama seminggu ini. Waktunya makan siang, jangan lupa makan siang ya. Rehat dari aktivitas dulu sebentar dan makan. Semua berkumpul di lantai 2 sambil menghadapi makanan masing-masing. TV sudah menyala sedari tadi. Acara yang akan menampilkan saga udah dimulai dari tadi.
Tapi lagi-lagi itu belum muncul acara penting yang harus ditonton Dania. Dia bahkan udah diancam, bahkan disuruh merekam segala. Dia mau apa sih? Apa aku disuruh evaluasi penampilannya nanti? Cih, aku kan tinggal jawab, iya kamu tampan sekali suamiku. Heras kan? Tapi dia nggak akan ngasih pertanyaan tentang apa yang dia omongin di TV kan? Memang dia mau ngomong apa sih nanti? Bisnis? Mana aku tahu perihal begituan kan? Makan sambil berpikir keras. Lela, apa kamu bisa merekamnya nanti kalau pas Tuan Saga live? Dani menyegel Lela di sampingnya, ngeri dengan pikirannya yang udah berlarian kemana-mana. Kalau sampai dia ditanya tentang isi pembicaraan Saga, bisa berabe kalau dia tidak bisa menjawab. Baik Nona. Lela meletakkan makanannya lalu berjalan mendekat ke TV. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang lain juga tidak terlalu memperhatikan. Sibuk dengan pembicaraan mereka dan makanan mereka juga. Sudah Nona, nanti kalau Tuan Saga live, sudah terekam. Hah? Memang apa yang kamu lakukan tadi? Selama ini, dia nonton TV, ya cuma nonton aja. Memang bisa ya sekarang TV dipakai merekam? Lela, nanti kamu bantu ingat-ingat apa yang dibilang Tuan Saga ya? Bicara pelan di samping telinga Lela. Perasaanku mengatakan, dia bakal bilang aneh-aneh terus mengetesku. Iya Nona, tapi Nona tidak bisa menjawab juga pasti tidak apa-apa. Hei, kamu tidak tahu kan kalau dia sedang kesal di tempat tidur bagaimana kelakuannya? Pokoknya bantu aku mengingat apa yang dia bilang ya. Masih menarik lengan Lela meminta kepastian bantuan. Iya Nona, tersenyum hangat meyakinkan. Kalau Anda sepolos ini di depan Tuan Muda, pasti saja, pantas saja dia sangat tergila-gila pada Anda Nona. Saya bahkan tidak perlu mencatatnya. Yang disampaikan Tuan Saga nanti pasti akan Anda ingat seumur hidup Anda. Lala menghabiskan makanannya sambil melihat layar TV. Ruang tunggu VVIP stasiun TV. Tempat Saga akan tampil secara live melakukan wawancara eksklusif. Sangat jarang peristiwa semacam ini terjadi. Dia sangat jarang muncul di publik untuk mewakili Antarna Group. Tapi entah kenapa permohonan yang sudah beberapa bulan diajukan pihak stasiun TV untuk mendatangkan perwakilan Antarna Group disambut oleh perusahaan. Bahkan mereka mengatakan kalau presiden Antarna Group akan tampil sendiri. Stasiun TV mempersiapkan semua hal untuk hari bersejarah ini. Bahkan ruangan tunggu VVIP ini dibuat khusus untuk menyambut presiden Antarna Group. Pertanyaan yang udah disetujui untuk ditanyakan juga telah siap. Walaupun mereka agak sedikit kecewa, karena tetap saja Tuan Saga menolak pertanyaan yang sifatnya kehidupan pribadinya. Masih di ruang tunggu, Saga berdiri menatap dirinya di depan cermin. Bagaimana? Saga menepuk lengannya sendiri, meminta pendapatan. Sekretarisan mendekat dan merapikan dasi, serta menepuk bahu Saga. Anda terlihat sempurna seperti biasa, Tuan Muda. Apa Anda sedang gelisah sekarang? Lucu sekali. Dia tidak pernah terlihat cemas dalam situasi apapun. Dia selalu percaya diri berhadapan dengan siapapun. Tapi hari ini, Han seperti bisa melihat gurat kepanikan di wajah Tuan Saga. Mana HP-ku? Duduk di sofa setelah menerima HP, Han memilih duduk di kursi di depan kaca, memperhatikan Saga. Entah kenapa dia merasa sangat terhibur, melihat suasana di ruangan ini, menunggu panggilan diangkat. Halo sayang, suara di sana dalam dering pertama langsung terdengar. Agak terdengar berisik di belakang suara Daniel. Suara TV dan suasana anak-anak karyawan. Lagi apa? Sedang makan. Oh tidak, maksudku sedang menonton TV sambil menunggumu muncul sambil makan siang sama karyawan di toko. Di sana Dania mengganti suasana kata dalam jawabannya, biar terdengar kalau dia sedang menantikan live suaminya di TV. Baguslah, lihat dengan jelas apa yang aku katakan nanti. Kalau kau melewatkan satu kata aja yang aku katakan, habis kau. Menutup telepon tanpa mendengar jawaban protes di sana.